Yo, bro. Kan katanya bikin buku baru, bro. Ini Filemon apaan, bro? Nah, Filemon Sejenis itu, makanan atau temannya Doraemon atau apa nih, bro? Filemon itu bukan sejenis snack ya. Dia hanya disebut satu kali di dalam Alkitab, Filemon pasal 1, ayat 1 dan 2. Tapi sangat penting mempengaruhi, itu menurut banyak pakar sangat dipengaruhi oleh surat Paulus kepada Filemon. Hmm. Karena memang isi inti dari surat itu adalah permohonan Paulus kepada Filemon untuk menerima kembali Onesimus, budak milik Filemon. Dan bahkan Paulus, surat yang menarik karena di dalam sejarah gereja surat ini pernah ditolak sebagai surat yang tidak penting, khususnya sampai dengan abad keempat, karena mereka pikir ini surat kok isinya sepele sekali, surat yang private, Personal sekali. ya sangat personal. Tapi rupanya surat itu punya mengubah hidup orang, dan transformasi itu bisa dilihat secara nyata, khususnya dalam relasi antara Filemon dan Onesimus. Karena permintaan Paulus di dalam surat itu dalam konteks abad pertama, khususnya hukum Romawi mengenai perbudakan, itu adalah permintaan yang kalau saya kutip salah satu meminta Filemon untuk membebaskan Onesimus dari status budak. Tapi permintaan Paulus supaya menerima kembali Onesimus sebagai saudara kekasih dalam Tuhan, itu sesuatu yang new pada waktu itu. Karena budak itu tidak diterima sebagai saudara kekasih dalam konteks abad pertama. Budak itu menurut Aristotle itu living tool ya. Jadi manusia, tapi manusia yang dianggap hanya sebagai alat, bisa dibunuh, bisa disiksa, dan tidak ada hukumnya. Ya, betul. Nah, itu kan surat nih ya, surat dari Paulus ke Filemon. Ya. Tapi cerita akhirnya gimana, bro? Kita tidak dapat kesaksian yang jelas dari abad pertama apakah pada akhirnya Filemon membebaskan Onesimus dari status budak atau tidak. Tetapi ada tradisi gereja abad keempat di mana disebutkan bahwa ada seorang bishop namanya Onesimus. Ada seorang bishop namanya Onesimus, dan diduga kuat Onesimus yang jadi bishop itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam surat Filemon. Artinya kalau dia jadi bishop, berarti pada akhirnya Filemon memang memberikan status bebas dari status budak kepada Onesimus. Dalam istilah teknisnya disebut manumisi ya. Nah, kalau nggak dia nggak bisa jadi bishop ya? Ya, kalau nggak bisa jadi bishop. Dan biasanya yang jadi pertanyaan adalah kenapa Paulus tidak minta Filemon untuk membebaskan Onesimus dari statusnya sebagai budak. Itu yang biasanya ditanyakan. Nah, itu pertanyaan yang bagus, tapi kita punya jawaban yang bagus juga untuk pertanyaan itu. Karena pada masa itu meminta Filemon membebaskan Onesimus dari status budak itu tidak menolong Onesimus. Tidak menolong. Karena bebas dari status budak itu pada masa itu, kalau dia tidak punya resources untuk hidup, dia akan jatuh lagi ke dalam tangan orang lain untuk memperbudak dia lagi. Jadi meminta pembebasan status budak kepada Onesimus itu bukanlah solusi dalam konteks abad pertama. Dan itulah sebabnya Paulus fokus untuk perbaikan relasi antara Filemon dan Onesimus. Nah, kalau Filemon menerima Onesimus sebagai saudara kekasih, maka apa bedanya dia berstatus budak dan berstatus sebagai orang bebas? Tidak ada bedanya lagi, karena toh dia sudah diterima sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Oke. Nah, aplikasinya di zaman sekarang apa? Aplikasinya adalah bahwa Injil itu punya kuasa untuk memperbaiki relasi yang rusak. Bahkan orang menjadi bisa melihat sesamanya dengan jauh lebih
lebih proporsional sesuai dengan firman Tuhan. Semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan nilai hidup seseorang itu tidak ditentukan oleh status sosialnya. Cuman kan kita hidup dalam dunia yang berdosa ini, dan orang cenderung memandang orang lain dengan atau berdasarkan kepemilikan, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konteks abad pertama, begitulah cara orang memandang orang lain. Apakah kamu punya koneksi atau tidak? Apakah kamu punya status sosial yang tinggi atau tidak? Apakah kamu punya kepemilikan atau tidak? Dan seterusnya. Tapi itu masih terjadi sampai sekarang kok. Sampai sekarang. Dan itu sebenarnya kita butuh Injil diberitakan supaya mentransformasi mindset orang tentang bagaimana memandang sesamanya, dan itu hanya bisa diubah oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, ini surat Filemon ini berarti kan sebenarnya hubungan antara bos sama karyawan kan? Oke. Misalnya saya jadi Filemon. Oke. Saya punya pembantu atau karyawan atau apapun juga itu. Bro yang jadi Paulusnya. Inti sebenarnya pesannya apa, bro? Saya mesti ngapain? Sebenarnya inti pesannya adalah kan dalam kita bicara konteks dulu. Dalam konteks waktu itu, seorang budak yang melakukan kesalahan itu sudah pasti akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Bahkan dia bisa dibunuh dan tidak ada hukumannya. Itu sudah menjadi kebiasaan dalam konteks abad pertama. Dan yang kedua, kalau Onesimus melarikan diri dari Filemon, seperti pandangan tradisional bahwa Onesimus melarikan diri dari Filemon karena melakukan kesalahan, lalu berjumpa dengan Paulus secara kebetulan, kemudian dilayani oleh Paulus dan bertobat. Nah, saya tidak percaya rekonstruksi itu benar. Saya percaya Onesimus secara sengaja mendatangi Paulus karena dia tahu Paulus adalah sahabatnya Filemon. Jadi dia meminta mediasi melalui Paulus supaya Filemon menerima dia kembali. Nah, jadi selain Paulus meminta Filemon untuk menerima Onesimus kembali, tapi yang paling penting adalah di dalam surat Filemon Paulus secara jelas menyatakan bahwa Onesimus itu berguna bagiku. Artinya ada pertobatan dari sisi Onesimus, dan itulah sebabnya atas dasar pertobatannya itu yang dilihat oleh Paulus, maka Paulus mengirim surat Filemon yang biasanya disebut sebagai surat rekomendasi supaya Filemon menerima kembali Onesimus. Jadi bukan hanya soal bro harus ngapain, tapi juga soal si pembantunya ini, katakanlah begitu ya, kalau kita pakai analogi modern. Apakah dia memperlihatkan ada perubahan hidup, ada pertobatan atau tidak? Oke, berarti kurang lebih kayak gini. Saya jadi bos, ada karyawan saya melakukan kesalahan, entah dia nyolong, entah dia ngapain, nggak tahu, terus dia kabur. Betul ya? Ya. Kurang lebih begitu, dia kabur, terus di luaran dia pasti susah hidupnya, kesana sini nggak dapat kerjaan, terus dia ke bro, minta tolong diterima lagi ke saya. Betul. Rekonstruksinya tapi dia tidak bisa secara langsung datang kepada bro untuk menyelesaikan masalah itu. Dalam konteks waktu itu butuh orang lain yang disebut dengan amicus domini. Amicus domini itu sahabatnya Tuhan. Jadi seorang budak yang melakukan kesalahan, kalau dia mau rekonsiliasi dengan tuannya, dia memerlukan kawan si tuan itu, dan nanti kawannya si tuan itu yang menjadi mediatornya. Sampai sekarang juga itu masih berlaku kok. Iya. Jadi memang dulu pandangan yang dominan adalah Onesimus ini kabur karena tidak mau takut, begitu kan? Lalu secara kebetulan berjumpa dengan Paulus di penjara. Tapi saya percaya itu tidak benar. Saya percaya Onesimus ketika melakukan kesalahan, dia ingin memperbaiki relasi itu, tapi dia tidak bisa secara langsung perbaiki itu. Dia butuh Paulus sebagai sahabatnya Filemon
untuk menjadi mediator. Itu sebab dia secara sengaja mendatangi Paulus, kemudian meminta Paulus untuk menjadi mediator antara dia dengan Filemon. Menurut saya itu jauh lebih masuk akal, karena kita punya bukti yang paralel dengan rekonstruksi itu. Misalnya dari surat dari Pliny the Younger, ya, yang menjadi gubernur di wilayah Pontus sekitar awal abad kedua, dan dia didatangi oleh salah seorang budak dari temannya untuk menjadi mediator, mengirim surat merekomendasikan budak ini untuk tidak dihukum oleh temannya. Nah, itu yang disebut dengan amicus domini, sahabat sang Tuhan. Oke. Nah, berarti kurang lebih kayak gitu. Intinya ini ada entah karyawan, kita anggap kalau zaman sekarang karyawan ya. Karyawan, dia buat dosa, dia buat kesalahan, nyolong atau apapun juga kita nggak tahu. Terus bro datang ke saya, minta saya terima lagi itu karyawan dan perlakukan dia seperti seorang sahabat, seperti seorang saudara kan. Gitu kan intinya kan. Nah, terus yang pasti yang saya pertanyakan nomor satu adalah kenapa gue mesti lakukan itu, bro? Nah, itu pertanyaan bagus. Pertama, itu sebenarnya tadi saya bilang ini bukan hanya soal sang tuannya harus ngapain, tapi juga pembantunya ini, budaknya ini. Karena dasar dari permintaan Paulus itu sebenarnya adalah Paulus melihat bahwa Onesimus, kalau gunakan istilah Paulus dalam surat itu, dia berguna bagiku. Dan itu istilah yang sangat positif, menggambarkan bahwa Onesimus yang tadinya tidak berguna dalam arti dia melakukan kesalahan yang serius, sekarang menjadi berguna, dan kita memiliki segala alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Onesimus ada pertobatan, ada perubahan hidup. Dan karena Paulus melihat dia ada perubahan hidup, maka atas dasar itu dia meminta kepada Filemon, saya nggak sembarang ini merekomendasikan orang ini, dia ada pertobatan kok, ada perubahan hidup kok. Dan dasar yang paling utama dari itu semua adalah Injil Yesus Kristus. Karena di dalam surat Galatia, Paulus kan bilang di dalam Kristus tidak ada lagi tuan, tidak ada lagi budak, tidak ada lagi perempuan, tidak ada lagi laki-laki, tidak ada Yahudi, tidak ada non-Yahudi, tidak ada yang bersunat, tidak ada yang tidak bersunat. Bukan berarti bahwa perbedaan status itu dihapuskan sama sekali. Tapi maksud Paulus adalah dalam hal akses kepada keselamatan, semua orang itu sama, tidak ditentukan oleh status etnis, status sosial, gender, dan lain sebagainya. Jadi atas dasar kesetaraan status di hadapan Tuhan itu, maka Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Ya, saya bayangin saya jadi Filemon ya sih. Istilahnya begini, bro, teman saya minta sesuatu yang sebenarnya sulit bagi saya sih. Maksudnya ini orang pernah sakitin saya. Bro minta dia balik. Jadi saya cuma terima karena saya mandang bro, bukan karena dianya. Betul gak? Ini orang buat saya udah useless lah, udah bodoh amat lah. Nah, cuman saya terima dia karena bro doang, karena bro yang ngomong. Itu not easy bro, sangat gak gampang itu. Soalnya akan ada pergumulan batin, terus begitu saya harus memperlakukan dia seperti apa gitu. Nah, itulah sebabnya banyak penafsir percaya bahwa Paulus menggunakan semacam emosional blackmail, menekan Filemon untuk mau tidak mau harus terima kembali Onesimus. Karena misalnya di dalam surat itu Paulus bilang kamu sendiri berhutang kepada saya. Artinya sekarang saatnya kamu pay back, kamu bayar kembali hutang itu dengan cara menerima kembali Onesimus. Jadi banyak orang menafsirkan surat Filemon itu begitu. Termasuk juga di dalam surat ini, memang ini surat yang ditujukan kepada Filemon, surat yang pribadi. Tetapi surat ini
itu dimaksudkan untuk dibacakan dalam pertemuan ibadah jemaat di rumah Filemon. Dan itulah sebabnya mereka percaya Paulus sengaja melibatkan jemaat supaya Filemon ini mau tidak mau harus menerima kembali Onesimus. Jadi ini bukan soal keputusan pribadinya Filemon lagi, tapi sudah melibatkan jemaat. Jadi itu surat buat Filemon, tapi nggak dikasih ke Filemon. Dikasih ke ke Filemon, jemaat. tapi dibacakan juga di hadapan jemaat. Misalnya di ayat 2, dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkhipus. Nah, Apfia ini sangat mungkin adalah istrinya Filemon, dan Arkhipus adalah anaknya, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, Paulus itu adalah ciri khas Paulus menulis surat. Kalau dia gunakan ungkapan begitu, berarti surat itu dimaksudkan untuk dibacakan juga di depan jemaat. Nah, jadi banyak penafsir yang percaya, ya, jadi banyak penafsir yang percaya bahwa Paulus sengaja melibatkan banyak orang supaya Filemon mau tidak mau menerima kembali Onesimus. Saya tidak percaya tafsiran itu benar. Saya tidak percaya tafsiran itu benar. Karena di dalam surat itu Paulus memuji Filemon bahwa dia bersyukur kepada Tuhan, setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, ayat 4, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus, tentang imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Artinya Paulus appeal kepada dasar bersama. Dasarnya apa? Kasih kepada orang kudus dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita sudah berdiri di atas dasar yang sama sekarang, lalu apa yang sulit bagi Filemon untuk tidak menerima Onesimus sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan? Dan Paulus bukan hanya appeal kepada common ground itu, dasar bersama itu, tapi Paulus karena Kristus Yesus. Maksud Paulus adalah saya aja bisa melepaskan hak saya untuk hidup nyaman karena mau melayani Tuhan Yesus Kristus. Itu sebenarnya sekarang saya ada di dalam penjara. Nah, berdasarkan teladan ini, sekarang saya minta kamu untuk menerima kembali Onesimus sebagai saudara kekasih dalam Tuhan. Jadi Paulus, saya tidak percaya bahwa Paulus menekan Onesimus secara psikologis. Tapi Paulus menggunakan dasar-dasar teologis yang juga diakui dan diimani oleh Filemon sebagai dasar untuk meminta Filemon menerima kembali Onesimus sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Itu personal cukup. Kan saya ngutang sama bro. Oke, terima dia. Dan itu udah selesai kan, istilahnya gitu kan. Kita udah gak ada utang-utangan lagi nih. Nah, biasanya kalau kayak gitu, yang problem adalah orang-orang di sekitar. Kok gue terima lagi itu orang gitu. Karyawan-karyawan saya yang lain gak bakalan terima. Biasanya begitu. Orang yang udah dibuang, diambil lagi. Orang-orang sekeliling gak bakalan terima. Oke. Nah, questioning gitu. Oke. Ini kenapa bos begitu? Jadi kemungkinan malah si Paulus yang kirim ke situ supaya si Filemon itu bisa ngomong ke publik. Gue diminta sama Paulus loh. Disinilah letak kejeniusan Paulus dalam menangani persoalan ini. Makanya tadi saya bilang, sekarang kan kita sering tanya kenapa Paulus tidak minta supaya Filemon memberikan status bebas, orang bebas kepada Onesimus. Paulus hanya minta supaya dia diterima sebagai saudara kekasih di dalam Tuhan. Kalau Paulus meminta supaya Filemon membebaskan Onesimus dari status budak, itu bukan hanya akan menimbulkan gunjingan di kalangan jemaat di rumah Filemon, tapi itu akan menimbulkan kelas tabrakan sosial. Karena ingat, 85% penduduk Romawi pada abad pertama itu berstatus sebagai budak. Dan mereka yang mengambil alih semua pekerjaan-pekerjaan yang membuat roda pemerintahan berjalan, dinamika sosial ekonomi berjalan dan lain sebagainya. Nah, bayangkan kalau seorang Paulus meminta supaya Onesimus dibebaskan dari status itu akan dilihat sebagai ancaman terhadap
stabilitas dinamika sosial dan ekonomi pada masa itu. Itu sebenarnya Paulus memang tidak boleh meminta pembebasan status budak bagi Onesimus dari dilema. Itu, dan karena itu Paulus fokus kepada perbaikan relasi berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan berdasarkan kasih kepada saudara-saudara seiman. Jadi itu ada dampak sosialnya loh, sangat besar pada masa itu loh. Makanya tadi saya bilang, kalau Paulus minta supaya Filemon membebaskan Onesimus, itu justru tidak menolong Onesimus. Oke. Mungkin buat tutup gini bro, antara bos sama karyawan. Kayaknya mendingan bro kasih pesan, jadi pesan untuk yang bos apa, pesan untuk yang karyawan apa dari surat Filemon? Di dalam surat-surat Paulus, kita harus ingat bahwa Paulus setelah menjelaskan posisi teologis atau memberikan nasihat-nasihat terkait dengan problem-problem yang terjadi, dia kemudian memberikan nasihat-nasihat praktis. Dan di dalam surat Efesus, kemudian termasuk juga di dalam surat Filemon ini, nasihat Paulus itu sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada pemilik budak, tapi juga para budak. Para budak hendaknya engkau menghormati tuanmu, dan para tuan itu mengasihi para budak. Nah, itu nasihat yang tidak biasa didengar di jalanan pada masa itu. Itu sesuatu yang sangat unik dari Paulus, karena Paulus bicara nasihat yang sifatnya resiprokal, ya, timbal balik, tuan kepada budak, budak kepada tuan. Nah, kalau kita mau bicara tentang paralel kontemporernya dengan situasi kita sekarang, tanggung jawab untuk memperlakukan karyawan dengan baik itu satu keharusan, tapi tanggung jawab untuk menghormati hierarki di dalam pekerjaan itu juga satu keharusan bagi karyawan. Saya bos, maka saya bisa semena-mena dengan para karyawan saya. Hak-hak mereka harus tetap dilindungi, tapi yang paling penting adalah mereka harus tetap dilihat sebagai manusia yang menyandang gambar dan rupa Tuhan. Dan kalau orang sudah kalau orang sudah memandang sesamanya dari perspektif itu, maka itu mengubah segala sesuatu, mengubah sikapnya terhadap orang itu, mengubah cara bicaranya terhadap orang itu, mengubah perlakuannya terhadap orang itu, dan seterusnya. Dan ini bukan satu perspektif teologi yang ada di dalam semua agama. Itu hanya ada di dalam kekristenan, di dalam tradisi Yudeo-Kristen. Karena perspektif teologis bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, itu tidak ada di dalam Islam, tidak ada di dalam Hindu, tidak ada di dalam Buddha, tidak ada di dalam agama manapun kecuali di dalam tradisi Yudeo-Kristen. Hanya ada di situ, dan itu menjadi sesuatu yang sangat fundamental untuk kita memperlakukan sesama, terlepas dari statusnya. Nah, biasanya pertanyaannya gini bro. Biasanya jadi pertanyaan gini, siapa yang duluan? Maksudnya, oke, gue karyawan, gue mau menghormati bos gue kalau dia sayang sama gue, kalau dia kasih yang kebutuhan gue. Karyawan begitu biasa pikirannya. Bos gue masih duluan. Bos juga bisa berpikiran begitu. Karyawan gue masih hormatin gue dulu, baru gue mau sayang. Termasuk juga hubungan suami istri kan begitu juga banyak kan. That's the problem kan. Dia dulu dong gitu. Kalau dia begitu, gue begitu gitu. Nah, ini jawabannya gimana tuh? Itu sebenarnya hanya persoalan ego aja sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah kita punya perspektif yang benar dulu tentang bagaimana kita harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau saya karyawan, saya tetap harus tahu diri sebagai karyawan dan menjalankan tugas-tugas saya sebagai karyawan. Jangan sampai saya mengharapkan perlakuan yang baik, tapi saya mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kalau saya bos, meskipun saya bos, saya tetap harus selain memperhatikan hak-hak dari para karyawan, tapi juga itu yang tadi saya bilang, lebih daripada sekadar itu, mereka adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan karena itu mereka harus mendapatkan
perlakuan sikap yang yang sesuai dengan status sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, itu adalah fondasinya. Tapi kan kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Kita hidup Betul, dalam nggak dunia cuma yang hitam putih. kita hidup dalam dunia yang berdosa. Even kita tahu perspektif seperti itu pun kita tetap bergumul untuk mengaplikasikan itu. Tapi bahwa kalau kita gagal untuk mengaplikasikan itu juga tidak berarti prinsipnya salah. Itu sebenarnya kita butuh prinsip itu supaya kita terus mengoreksi diri ya. Oke. Nah, kalau misalnya gini, biasanya banyakan orang juga pikir gue udah lakukan dengan kewajiban gue kok. Gue karyawan, gue udah menghormati bos gue, tapi bos gue nggak kasih gue apa yang seharusnya gue dapetin. Nah, pemikiran seperti itu gimana, bro? Bergantung kita mau letakkan itu di dalam konteks apa. Kalau di dalam konteks profesionalitas, maka itu sesuatu yang timpang. Artinya ada sesuatu yang salah. Dan itu sebabnya pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaiki itu harus didorong untuk memperbaiki ketimpangan itu. Misalnya bosnya tidak memenuhi kewajibannya memperhatikan hak-hak karyawannya, dia tetap harus diingatkan, didorong untuk penuhi itu. Jadi kalau kita tempatkan itu dalam konteks profesionalitas ya, hubungan kerja. Kalau kita tempatkan itu dalam perspektif iman, maka itu juga akan sangat menolong supaya pihak yang dirugikan juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari batas yang seharusnya. Misalnya mengadakan keributan. Berarti dari surat Filemon ini sebagai karyawan dengan baik, mendingan cari orang lain yang jadi mediasi. Kira-kira cari Paulus lah gitu. Ya. Betul nggak? Bisa begitu. Cuman saya mau ingatkan begini, supaya kita jangan sampai berpikir bahwa analogi ini benar-benar paralel. Antara budak dan pembantu atau karyawan itu tidak paralel. Karena pembantu dan karyawan dia punya hak, budak tidak punya hak. Dalam abad pertama budak itu tidak punya hak. Dia semata-mata punya kewajiban tapi tidak punya hak. Memang itu sudah diatur di dalam regulasi pada masa itu. Jadi ini bukan analogi yang benar-benar paralel, tapi kan kita mencoba membaca ini dengan meskipun tidak paralel banget, tapi kita mencoba untuk melihat paralelnya untuk kita bisa membayangkan kalau kita mau aplikasikan prinsip dari surat ini kira-kira bagaimana. Cuman saya mau ingatkan itu aja, budak dan pembantu atau karyawan zaman sekarang itu tidak paralel. Karena pembantu zaman sekarang kan ada undang-undang yang melindungi haknya. Para karyawan juga begitu. Nah, di abad pertama tidak ada undang-undang melindungi hak budak. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, atau bahkan saya ada di dalam buku saya kutip salah satu tulisan dari seorang juri pada abad pertama. Seorang tuan itu boleh menyiksa atau bahkan membunuh budaknya hanya karena dia melihat kecenderungan budak ini mau melarikan diri. Jadi baru lihat kecenderungan saja dia sudah boleh lakukan tindakan yang sangat anarkis terhadap budaknya. Jadi tidak paralel. Cuman memang dalam kerangka yang lebih luas kita bisa lah, karena hubungan antara tuan dan pekerja kan. Ya, dalam konteks abad pertama tidak ada undang-undang yang melindungi hak budak. Jadi budak tidak punya hak. Bahkan seorang tuan itu boleh menyiksa atau bahkan membunuh budaknya hanya karena dia lihat budaknya ada kecenderungan untuk melarikan diri. Jadi bahkan baru lihat kecenderungan saja dia sudah bisa dihukum dengan sangat berat. Oke, bro. Ya. Kalau mau beli buku ini kemana, bro? Beli buku ini saya sudah pernah bikin video di channel saya. Itu ada nomor kontak yang bisa dihubungi di situ. Silakan dihubungi di nomor HP itu melalui WhatsApp, telepon atau SMS. Oke. Seharusnya buku ini sangat berguna ya. Ya, karena
saya memang sengaja tulis buku ini supaya kita berhati-hati untuk begitu saja membaca surat Filemon berdasarkan situasi kita yang sekarang, hubungan pekerja dan tuan sekarang. Dalam kerangka yang lebih luas kita bisa lihat paralelnya, tapi tidak benar-benar paralel. Tidak benar-benar paralel. Itu sebenarnya kita perlu membaca Alkitab di dalam historical konteksnya, konteks historisnya, supaya kita tidak salah menarik aplikasinya di dalam situasi kita yang sekarang. Oke, saya kira begitu ya Pak Tan Paragi. Oke, betul. Oke ya. Oke. Thank you. Thank you Pak. Terima kasih Nanti atas waktunya. kita live lagi nanti, kita atur lagi. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.